Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga memang ini soal teknis ya, soal log activity itu memang betul. Itu sebenarnya kunci yang bisa kita bongkar kalau dilakukan audit forensik dari IT. Karena pasti ketahuan ketika kita mendownload aplikasi apps dari Sirekap. Itu kan kita mendownload sebagai dua, sebagai petugas atau sebagai pemantau saja. Kalau sebagai petugas otomatis kita bisa masukkan angka di level dia bekerja. Tapi tidak di level di atasnya. Nah cuman uniknya itu Sirekap tuh ada beberapa rilis, beberapa versi yang memungkinkan untuk skripnya itu orang masuk gitu. Level kecamatan atau masuk dari level pusat. Apa yang kemarin viral di medsos, bahwa ada tampilan yang nggak perlu diklik aja, kalau diklik kemudian berubah, itu sudah yang 2 minggu yang lalu. Diklik ini angkanya pindah ke sana, diklik ini. Kemarin nggak usah diklik aja angkanya pindah-pindah sendiri. Ini kan dahsyat gitu. Ini judi online atau Sirekap gitu kan. Gitu. Kalau judi online atau slot ya angkanya ganti-ganti sendiri ya iya. Kayak orang judi online itu kan sebenarnya nggak perlu kita ikut ngetik-ngetik terus ada gambar cewek yang gini itu nggak perlu dipegang, sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kan orang kan dikasih psikologis untuk supaya megang itu supaya angkanya gerak, padahal nggak usah. Nah ini nggak usah digituin aja, angka di Sirekap ini menurut saya kayak slot bisa gerak sendiri gitu. Dan persis slot itu sudah didesain dengan algoritma tertentu, nggak mungkin menang kita itu. Slot itu pemain itu pasti akan dikasih kesempatan sekali. Biasanya kalau dia masukin katakanlah 5 juta, dia akan dikasih menang, misalnya nanti kalah, terus menang 1 juta, kalah, nanti menang 3 juta. Habis itu kan dia senang. Kalau dia udah kelihatan dia ngebit, ini artificial intelligence dari si slot itu akan tahu, oh ini layaknya untuk gak usah dikasih menang lagi. Jadi dia pasti akan tambah terus sampai dia habis puluhan juta. Itulah slot. Nah sama dengan Sirekap logikanya. Logikanya adalah paslon tertentu mau dikasih berapapun ya angkanya tetap 24. Paslon tertentu mau dikasih angka apapun angkanya tetap 17. Sementara yang lain udah pancet di sini. Seperti yang dulu saya bilang, tanggal 14 Februari jam 7:36 angka paslon terjadi. Nah log itu bisa untuk meneliti siapa yang masuk pada saat itu. Jadi dengan log activity itu kita bisa melihat siapa yang masuk dan melakukan perubahan. Disitulah bisa ketemu pelaku-pelaku atau oknum-oknumnya. Dan itu secara teknis karena semua pasti tercatat. Gak usah misalnya KPU mengatakan oh kami tidak membolehkan. Nah kalau dia gak membolehkan lagi, pelanggaran lagi dia. Dulu itu komisioner yang lain tuh yang mengatakan, yang BII itu, yang satu-satu komisioner cewek itu yang mengatakan kami sudah diaudit kok gitu oleh BSSN gitu atau oleh Kominfo gitu. Kalau diaudit oleh BSSN, audit itu tidak melakukan auditing sistem kayak gitu. BSSN itu melakukan misalnya dia ngecek Badan Cyber dan Cyber Nasional itu sistem ini benar apa enggak. Dia mengeluarkan sertifikasi. Tapi sertifikasinya pun ya itu hanya berlaku untuk satu rilis software. Kalau softwarenya ganti-ganti sampai 10 kali seperti Sirekap, ya nggak sah lagi yang dia lakukan sertifikasi. Demikian juga dengan Kominfo. Banyak banget hal-hal buruk ya yang terjadi ya. Jadi apalagi tambah kejadian terakhir dia sudah nggak nampilin angka. Waduh, ini saya bisa moga-moga tidak terjadi itu. Nanti akan terjadi kehebohan kalau tiba-tiba nanti ternyata partai yang masuk parlemen itu 11. Sudah ada tambahan 2 partai yang adadinya nggak masuk dan itu merupakan tamparan besar. Ini saya tantang aja gitu. Bagi 7 lembaga survei. Berarti 7 lembaga survei harus minta maaf karena dia nggak bisa meramalkan dengan benar atau bahkan dia salah. Karena 7 lembaga survei itu mungkin bisa dibenarkan kemarin sudah memprediksikan mana yang mau menang paslonnya. Tapi partainya pun dia memprediksikan antara 8 sampai 9. Satu partai senior, partai lama itu ada yang masuk, ada yang enggak. Tetapi yang 2 ini jauh. Yang 2 ini yang satu 1 koma, yang satu 2 koma kok. Kalau 2 ini bisa masuk ya atau satu saja bisa masuk. Wah ya berarti 7 lembaga survei terkenal itu harus minta maaf pada masyarakat, mencabut publikasinya dulu ya. Karena berarti apa? Kalau partainya dia salah, ya berarti ramalannya paslonnya salah. Bisa dikoreksi. Dia nggak bisa berkata itu sesuai dengan count atau sesuai dengan survei atau sesuai dengan exit poll. Salah. Jadi kita harus bisa membuat masyarakat fokus, Bung Roy. Meskipun ya, kita dikasih beberapa elemen atau fitur-fitur yang memang sengaja dipecah belah otak masyarakat Indonesia ini. Yang tadinya fokus presiden tiba-tiba lari ke fokus partai, yang bahkan sekarang lari yang namanya caleg, keributan caleg, lari lagi si oknum PPK. Jadi banyak fiturnya nih. Untuk membuat fokus ini kan sebenarnya bilang kuncinya adalah log activity. Nah, itu kita harus ulang-ulang ke masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mendorong Komisi Informasi Keterbukaan Publik ya untuk bisa membuka KIP itu, untuk bisa membuka log activity itu. Siapa sebenarnya oknum? Apa benar ada perintah? Katanya kan mana-mana bilang menuduh ada perintah dari pusat, termasuk yang Tapos. Katanya perintah pusat. Ada lagi yang di Jawa Timur bilang ini perintah pusat. Jadi mereka ini kan kata-katanya. Nah maksudnya kita fokus untuk pengulangan
dengan log activity tadi termasuk alurnya, jalurnya biar masyarakat seluruh Indonesia minta buka dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Setuju. Jadi memang betul. Jadi log activity itu merupakan bagian dari salah satu part, is a part of audit forensik. Akan ketemu itu. Tapi yang saya pesankan juga agar tidak mengulangi tragedi tahun 2019 di mana 700 lebih anggota KPPS meninggal. Mulai sekarang pahlawan-pahlawan lapangan yang berani teriak apa adanya, termasuk yang di Bekasi yang sampai nangis-nangis, tolong diamankan dulu. Ya gitu, diamankan tuh dijaga keselamatannya. Saya worry betul, saya takut betul akan bisa bertambah angka 130 orang yang atau 130 lebih yang sudah meregang nyawa sekarang ini. Karena apa? Ini belum pertarungan yang sebenarnya, belum pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran sebenarnya nanti mendekati tanggal 20. Itu benar-benar brutal nanti. Karena disitulah terjadi semuanya bergerak. Paslonnya nanti akan berusaha ditingkatkan dan dipatok segitu. Yang partai juga akan berusaha dimultiplikasi, dibus. Caleg akan berusaha digeser-geser. Karena ada tujuannya nanti. Kalau caleg atau partai itu digeser, nanti akan ada mekanisme untuk ketua DPR. Jadi periode ke depan itu kan krusial. Sekarang ketua DPR kan masih dipegang oleh teman-teman dari PDIP. Kalau PDIP kalah, kejadiannya apa? Persis seperti sidang pertama paripurna pembukaan kemarin. Kayak gitulah kondisinya. Artinya apa? Udah keinginan masyarakat itu untuk angket sudah disuarakan oleh 3 anggota DPR, 1 dari PKB, 1 dari PKS, 1 dari PDIP. Dianggap angin lalu aja sama ketua. Nggak ada kesimpulan, nggak ada pertanyaan lanjut. Padahal kan dengan mudah. Oke, kalau gitu apa tadi mengusulkan angket ya? Angket sudah ada berapa orang sini ke depan? Clear. Cepet banget itu terjadi. Apa ya? Enggak. Udah saya ikuti itu mulai dari awal. Udah mulai interupsi aja dijawab nanti interupsinya nanti. Pelantikan PAW dulu. Kan pelantikan dulu PAW. Nah, baru interupsi. Jadi sudah ibaratnya sudah itu kemana Puan itu? Yang bersangkutan itulah yang saya kaget. Yang bersangkutan kan lagi ada di Prancis. Memang lagi mengikuti World Forum Parliamentary Forum. Saya dulu ketika anggota parlemen juga, saya dulu anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Itu banyak kalau mau ikut kayak gitu. Tapi terus terang saja, anggota dewan legislatif kalau ngikut kayak gitu, kita tuh bukan eksekutif. Kita ikut nggak nentuin apa-apa. Ya kayak anggota DPD aja kemarin ngusulin pansus angket, ya nggak ada gunanya apa-apa. Kelihatannya gagah DPD ngusulin pansus angket, hasilnya nggak akan berguna karena menurut undang-undang nggak ada marwah hukumnya. Lain kalau DPR manggil-manggil orang melalui pansus datang. Kalau DPD manggil orang nggak datang nanti, nggak ada konsekuensinya kok. Secara hukum nggak ada aturan. Nah itu. Jadi waktu itu ketua DPR yang berasal dari PDI Perjuangan malah nggak datang. Jadi melihat itu saya sudah, aduh ini angket sudah layu sebelum berkembang ini. Belum. Iya, udah masuk angin nih. Saya worry betul. Ya, mungkin pengusulan angketnya jadi usulnya. Karena gampang lah cari 25 orang tanda tangan itu gampang. 2 fraksi gampang. Tapi nanti begitu mau mengambil keputusan itu yang tidak gampang. Karena pasti ada aja nanti orang dibikin nggak datang di sidang. Karena itu harus dihitung secara kepala. Nggak boleh dihitung online. Entah nanti kalau sudah ada perhitungan secara online, jadi orang cukup ngidupin aspirinya atau TA-nya suruh ngidupin komputer dihitung. Nah itu bisa jadi lebih curang-curangan lagi nanti. Jadi angket itu saya khawatir lah gitu. Makanya tetap opsi MK itu tetap harus dibuka. Meskipun MK-nya mungkin kita khawatir itu hanya jadi mahkamah kalkulator. Tetapi saya kan lihat masa ada mantan ketua MK nggak bisa ngasih pencerahan gitu ya kan. Prof Mahfud kan harusnya kan juga bisa paling nggak memberikan guiding. Oh MK harus begini. Untuk yang mengajukan, bukan untuk MK-nya. Ke Bung Tobias dulu nih, kalau kita geser-geser ke angket dan kondisi. Ya. Tetap nanti kita harus ada log activity, pengulangan itu harus kita ulang-ulang. Bung Tobias, tadi Bung Roy sudah membuka gimana angket kemarin itu ada visible hand ya, yang memang mengatur Puan pergi dan ya begitulah. Jadi angket itu kelihatannya masuk angin juga banyak masyarakat menebak seperti itu. Jadi untuk Nasdem P3 yang tidak ikut juga banyak cluenya ini ada apa dan ada apakah kekuasaan bermain atau siapa bermain agar memang semua lancar. Cuman kan Pak Prof Mahfud juga kelihatan seperti sekarang ini juga tetap giat menyuarakan, Ganjar juga demikian, hanya partai-partai tertentu dan ketua DPR. Kalau saya sih kan dari awal kan saya udah bilang angket ini omong kosong. Kalau menurut saya jangan dipercaya, itu setali 3 uang. Ini kan sama dengan main catur, yang rajanya dia malah jalannya kemana-mana. Nah ini menjadi satu modus dan ini krusial. Krusialnya begini, taruh pun kalau angket itu jadi, lah ini pertanyaan saya kan kembali lagi tuh. Ini kalau orang yang nanti nggak terpilih dia nggak jadi, nanti pas lagi voting, apa dia mau milih? Kalau dikasih duit dia pasti mau pilih duit. Daripada saya nanti tetap dengan hak angket, lalu saya nggak dapat duit, dengan saya udah nggak jadi ya, saya ambil duit. Itu kan
hal yang paling gampang, yang paling sepele kita pikirkan. Nah tetapi pertanyaan kita, ya kalau memang itu betul-betul hak angket berjalan, lah itu berarti kan masyarakat akan melihat bahwa partai-partai mana yang punya tujuan untuk membangun demokrasi ini yang baik, partai yang mana. Tetapi kalau cuma hanya partai hanya tersandra dengan dia punya, ya mohon maaf, mungkin ada korupsi satu, atau dia punya saudara korupsi, atau dia punya suami ada juga namanya disebut-sebut di apa nih di KPK. Nah itu menjadi tersandra dan dia berani enggak? Saya rasa itu menjadi bahan kayak pikiran dia bahwa ini kalau saya berbuat sesuatu seperti ini, besok-besok jangan-jangan nama saya sudah disebut lagi, dipanggil KPK, dan bukti nama Ganjar baru ngomong aja, bukti Ganjar sudah dilaporin kan. Ini hal-hal seperti ini yang kita bilang kan bahwa ya politik ini sudah kotor. Narasi yang dibuat sama masyarakat ini ada yang pro kontra, tetapi narasi yang memang gak suka terhadap orang-orang yang memang punya niat baik untuk bangsa dan negara, untuk memajukan bangsa dan negara, orang-orang seperti itulah yang nanti dicari dan dibuat seperti mereka nggak bisa ngomong, dan itulah peran KPK. Jadi kita ulang lagi yang namanya lock activity, dan kita mohon Pak Roy biar masyarakat dari Aceh sampai Papua juga bisa mengetahui alur atau penjelasan yang simpel agar masyarakat juga tahu bukti atau kunci kecurangan para KPPS oknum-oknum ini itu ada di lock activity. Silakan. Ya, intinya gini. Jadi lock activity itu anggap aja catatan aktivitas apa yang kita lakukan ketika kita bekerja dengan sebuah sistem atau bekerja dengan sebuah software. Semenjak sistem Sirekap ini di launch Januari 2024 yang terbaru ya, karena Sirekap ini kan sudah ada sebenarnya ketika pilkada 2 tahun yang lalu. Cuman yang versi baru yang konon canggih, yang ada OCR, yang ada OMR, yang dibangga-banggakan bisa menyekan gambar sendiri keluar angka dan ternyata amburadul itu kan rilis pertamanya kan Januari. Yang mana Januari itu sebenarnya itu juga konyol karena di Januari itu masih beta version. Tapi apapun softwarenya itu ada yang namanya log activity record. Jadi ada mencatat. Jadi kalau ada orang masuk, otomatis masuk itu akan terdeteksi. Dia IP-nya, internet protokolnya dari mana, IP address-nya dari mana. Jadi misalnya kita selaku petugas KPS dari Jakarta, dari Cibinong misalnya kita masuk. Waktu kita daftar, kita apply ke program atau kita application itu kan kita daftar. User ID kita ada di situ dan kita daftarkan. Selaku apa? Misalnya selaku petugas. Begitu kita selaku petugas TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, itu akan dicek dulu oleh KPK. Benar ada gini, namanya benar sesuai, baru dia dikasih access code, baru dia bisa masuk. Istilahnya dikasih password. Nah, begitu dia dikasih password, otomatis ada kewajiban dan hak dari seseorang itu untuk dia hati-hati. Kenapa? Begitu dia masuk dan dia gunakan login dia menggunakan nama itu dan TPS mana, otomatis dia langsung tercatat. Dan itu ada database-nya yang nyatet itu semua. Dan itu semua nggak mungkin hilang. Ada itu semua. Jadi mulai dari kapan dia masuk, sekedar dia ngecek, sekedar dia apa, terus dia nambahin dari misalnya dia bekerja untuk beberapa TPS ya, dia nginput, terus TPS yang lain diinput, itu ada di situ, ada catatannya. Jam sekian, menit sekian, ini petugas ini aktif dari IP sekian, IP-nya aja muncul di situ. Jadi bisa ketahuan dia itu mengaksesnya dari mana, kemudian apa yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan modif on sekian, layer line sekian, sekian. Ada, semua itu ada. Ini yang kemudian akan menjadi bukti digital evidence ketika terjadi penelitian, penyelidikan atau bahkan penyidikan oleh kepolisian, unit cyber kalau terjadi karut-marut seperti kemarin. Disitulah bisa kejadian kalau misalnya ada pelaporan, oh itu KPS yang salah yang ubah-ubah. Tapi jangan lupa, log activity ini sebenarnya bisa juga nyatet Mas Gun. Bisa juga nyatet kalau misalnya sistem itulah yang melakukan autokoreksi. Cuman, nah ini yang saya harus bilang sekarang, benar Pak Gun tanya. Script yang dimasukkan, JSON script ini rupanya bisa ngakali juga log activity ini. Ini yang bahaya. Jadi yang saya lihat ada yang tercatat dia melakukan perubahan automatically, ada yang tidak tercatat. Sebenarnya gampang bagi kita. Kita tinggal cek saja angka resminya itu defaultnya berapa. Kalau defaultnya sekian ya harusnya dia tampilannya sekian. Kalau ternyata berubah ya berarti mismatch. Kalau mismatch ya berarti tidak bisa lagi dianggap itu benar atau resmi. Itu sebenarnya so simple itu aja kalau orang melakukan audit itu. Karena log activity itu akan sangat bisa sebagai jejak digital seseorang untuk kemudian masuk dan diketahui dia melakukan perubahan apa. Oke, jadi mungkin kan pembuatnya si
programmernya kan adalah kan ITB kan. Nah mungkin Bung Roy bisa mengingatkan tentang tadi kan bahwa kejahatan skrip dalam sebuah program tadi kan memang bisa tadi disusup, disisip atau dibuat skrip yang memang tadi menghilangkan log activity itu. Mungkin Bung Roy bisa pesan pembuatnya itu agar jujurlah kepada bangsa ini, rakyat ini, karena kita butuh calon legislatif yang jujur, calon pemimpin yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.